Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu tetap semangat belajar. Oke, pada kesempatan pagi hari ini Bu Winda akan menyampaikan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7 bab 5 ya pada pertemuan 3, yaitu tentang mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Silahkan bisa kalian siapkan dulu peralatan yang kalian butuhkan, mungkin buku paket ya untuk mendukung pembelajaran kalian pada pagi hari ini. Sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kemudahan kepada Allah. Semoga diberi ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat ya, amin. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, mari kita mulai materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kita tahu yang namanya kerjasama itu merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia, atau kita biasa mengenal dengan istilah gotong royong ya. Jadi kerjasama itu merupakan salah satu bentuk dari gotong royong. Gotong royong telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia dan telah dilaksanakan secara turun-temurun. Jadi saya yakin kalian tidak asing dengan istilah kerjasama, tidak asing lagi dengan istilah gotong royong. Kalian pasti sering menjumpai di tempat kalian masing-masing, ya kan? Entah itu dalam kehidupan sekolah, entah itu dalam kehidupan di keluarga, di masyarakat, pasti kalian sering mendengar istilah gotong royong, kerjasama, gugur gunung, dan sebagainya ya. Gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan. Di dalam keluarga pasti kalian pernah melaksanakan gotong royong, kerjasama, ya kan? Di dalam lingkungan masyarakat juga kalian pasti pernah melaksanakan kerjasama atau gotong royong. Kalau enggak ya mungkin bapak ibu kalian pasti pernah melaksanakan yang namanya gotong royong. Kemudian dalam lingkungan sekolah kalian juga pasti pernah melakukan kerjasama atau gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah dan sebagainya, ya kan? Pasti nggak asing lagi lah. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan mempelajari tentang kerjasama dalam lingkungan sekolah, kerjasama dalam lingkungan masyarakat, kerjasama dalam lingkungan bangsa dan negara. Jadi intinya nanti diharapkan kalian bisa memberikan contoh-contoh yang termasuk dalam kerjasama di berbagai lingkungan kehidupan. Begitu ya. Jadi kalian bisa memberikan contoh kerjasama di lingkungan sekolah apa sih? Di lingkungan masyarakat apa misalnya? Di lingkungan bernegara apa misalnya? Kalian bisa paham, bisa memahami dan bisa memberi contoh serta bisa mengamalkan. Ini yang terpenting ya. Percuma kalian bisa memahami, bisa memberikan contohnya tetapi tidak bisa mengamalkan. Ini ya. Yang terpenting itu mengamalkannya. Nah, yang pertama, kerjasama dalam lingkungan sekolah. Kalian kan termasuk dalam bagian dari sekolah ya kan, siswa. Walaupun sekarang masa pandemi kita belum sering tatap muka, tapi kita sudah pernah punya gambaran lah ya. Kita punya gambaran bagaimana merasakan kerjasama di lingkungan sekolah. Dulu pas kalian SD pasti pernah kan ya. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Jadi adanya kerjasama. Jadi nggak harus hanya membersihkan lingkungan sekolah bersama, itu termasuk kerjasama ya. Tapi ketika kita para penghuni sekolah ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, siswa itu saling bersinergi satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing dengan sebaik mungkin, itu sudah termasuk dalam bentuk kerja
sama ya. Jadi nggak melulu naik kerjasama membersihkan lingkungan, naik kerjasama membersihkan kelas bersama, itu nggak melulu seperti itu. Tapi ketika misalnya Bu Winda ngajar di kelas, kalian sebagai siswa mendengarkan dengan baik, kamu menanyakan apa yang belum kamu pahami pada Bu Winda dengan sopan, Bu Winda menyampaikan materi dengan baik, dengan sopan, dengan penuh kasih sayang, itu juga termasuk dalam bentuk kerja sama. Supaya apa? Supaya tercapai apa yang menjadi tujuan kita dalam melakukan pembelajaran, begitu ya. Atau mungkin orang tuamu atau kamu ya, kalau dulu zamannya Bu Winda sekolah itu ada yang namanya uang SPP ya kan. Nah, ketika kita membayarkan uang SPP ke sekolah tepat waktu, itu juga termasuk dalam bentuk kerja sama, seperti itu ya. Untuk apa? Untuk kemajuan sekolah, begitu ya. Nah, di sekolah kerjasama dilaksanakan berdasarkan rasa saling membantu dan menyayangi. Jadi sebenarnya nggak hanya di sekolah ya, di rumah, di lingkungan masyarakat, itu juga yang namanya kerjasama harus didasari dengan rasa saling membantu dan menyayangi, gitu ya. Jangan sampai kita bekerja sama karena apa? Karena terpaksa, itu enggak. Nah, cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah bagaimana ya? Yang pertama, tentukan dan raih tujuan bersama. Intinya kita melakukan suatu kerjasama, pasti kita punya tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu kita harus fokus pada tujuan yang ingin dicapai itu apa. Kemudian aktif melaksanakan aturan sekolah. Nah, ini tadi yang Bu Winda sampaikan. Kita membayar uang SPP tepat waktu, kita menaati tata tertib sekolah supaya sekolahan itu aman, tentram, damai, pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Itu juga termasuk ke dalam bentuk kerja sama. Selalu bekerja sama dalam berbagai perbedaan. Nah, ini perbedaan ya. Kita tahu masyarakat Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam, baik agamanya, baik sukunya, mungkin bahasanya ya. Nah, di dalam sekolah pun sama. Kita terdiri dari berbagai macam ragam manusia. Mungkin ada yang, kalau kita di lingkungan Jawa ya, di sini kebetulan nggak ada perbedaan dari sisi suku dan bahasa ya. Intinya kita sama-sama suku Jawa, kita sama-sama suku bahasanya bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia juga yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari dalam sekolah. Tapi kita tahu setiap pribadi itu punya karakternya masing-masing. Nah, bekerja sama dalam berbagai karakter itu perlu dilakukan. Jadi menghargai setiap karakter ya, bisa bekerja sama walaupun terdiri dari berbagai macam karakter manusia yang ada di dalamnya, begitu ya. Tidak saling meninggikan egonya sendiri-sendiri. Jadi bisa saling menghargai perbedaan. Kemudian tidak membuat masalah. Masalah ini berbagai macam ya. Mungkin tidak menaati aturan, kemudian mungkin itu tadi tidak bisa bekerja sama dalam perbedaan ya, hanya menganggap dirinya yang paling baik, kemudian tidak bisa menerima orang lain. Ini adalah sebuah kesalahan. Jadi kita tidak boleh membuat masalah di lingkungan sekolah. Supaya apa? Supaya tujuan kita bisa tercapai dengan baik, seperti itu ya. Jadi kalau kalian ke sekolah pengen punya tujuan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, punya teman-teman yang baik, punya teman-teman yang berasa seperti saudara dan sebagainya, maka kita harus sebisa mungkin tidak membuat masalah supaya tujuan kita itu bisa tercapai atau terwujud. Kemudian cara menumbuhkan semangat kerjasama yang lain yaitu saling percaya serta saling menghargai dan memberikan penghargaan. Jadi intinya tadi saling percaya, kita harus percaya bahwa teman kita bisa diajak bekerja sama, kita juga bisa diajak bekerja sama. Intinya seperti itu ya. Terkadang kan ada orang yang kita katakan sebagai orang yang egois ya, dalam tanda petik. Egois seperti apa? Dia nggak mau menyerahkan suatu pekerjaan pada seseorang karena dianggap seseorang itu nggak bisa menyelesaikan. Ini sudah termasuk tidak ada rasa percaya. Kalau kita katakan istilah istilah islaminya husnuzon ya. Salah.
Salah dong. Apa Pak istilahnya? Suudzon ya, nek husnuzon itu yang berpikiran positif, kebalik ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya pikiran yang positif pada orang lain. Oh, ya dia juga nanti bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Saya yakin seperti itu ya, percaya. Oke. Sekarang kita masuk contohnya ya. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah ada beberapa yang tadi Bu Winda sampaikan ya. Tidak hanya kerja bakti, sebenarnya kerja bakti membersihkan lingkungan kelas, kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, menaati aturan yang berlaku di sekolah. Ini adalah contoh-contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Yang lain lagi yaitu tadi masuknya ke poin yang keempat ini, menaati aturan yang berlaku di sekolah. Begitu ya. Jadi ini poin pentingnya, menaati aturan yang berlaku di sekolah. Itu sudah termasuk ke dalam contoh bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Kenapa bisa ya tadi yang Bu Winda sampaikan? Ketika kita menaati aturan yang berlaku di sekolah, maka tujuan kita dalam pendidikan akan lebih mudah tercapai. Karena apa ya, tidak terjadi kerusuhan dan sebagainya ya kan. Kalau ada yang melanggar aturan pasti bisa menyebabkan kerusuhan, kan seperti itu. Nah, yang kedua, kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat itu adalah tempat kita tinggal dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi apa ya, kalau kita katakan keluarga itu termasuk dalam bagian dari masyarakat ya, lingkungan sekitar kita, lingkungan sosialisasi kita dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Dalam masyarakat banyak kita jumpai kelompok yang bekerja dan saling membantu. Contoh kecilnya dalam lingkungan keluarga ya. Keluarga yang bekerja sama satu dengan keluarga yang lain itu juga termasuk sudah dalam kelompok masyarakat. Contohnya apa saja? Kerja bakti membersihkan lingkungan, selokan air atau sanitasi ya. Kemudian penyaluran bansos di lingkungan masyarakat, bantuan sosial ya. Itu sudah termasuk kerjasama. Nah, ini di sini ada beberapa contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yang Bu Winda sampaikan dalam bentuk gambar ya. Ronda, pelaksanaan ronda malam ya, itu juga termasuk dalam bentuk kerja sama di lingkungan masyarakat. Saling gotong royong, saling bahu membahu untuk menjaga lingkungan tetap aman. Kemudian kerja bakti ya. Nah, ini kerja bakti itu bisa membersihkan lingkungan rumah, bisa membersihkan lingkungan sekitar, selokan air, sanitasi dan sebagainya ya. Gambarnya bisa dilihat lebih jelas ya. Nah, yang ketiga gotong royong. Bedanya kerja bakti sama gotong royong apa ya? Beda ya. Kalau gotong royong itu biasanya membentuk apa ya, membuat sesuatu secara bersama-sama. Misalnya gotong royong membangun pos kamling, gotong royong membangun rumah warga dan sebagainya. Tapi kalau kerja bakti itu lebih ke membersihkan. Sebenarnya nggak beda jauh sih ya. Pokoknya itu ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ya, kerjasama dalam lingkungan bangsa dan negara. Kita tahu kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kita tinggal di Indonesia. Jadi kita harus menaati aturan yang berlaku di Indonesia ya. Nah, bentuk-bentuk kerjasama dalam lingkungan bangsa dan negara. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Ini khusus bagi yang sudah punya wajib pajak. Biasanya ini orang tua kalian ya, kalau kalian belum membayar pajak ya, karena kalian masih di bawah umur. Kemudian menyelenggarakan hari besar keagamaan yang diatur pemerintah sesuai dengan keyakinannya. Ini juga salah satu bentuk dari kerja sama. Intinya sudah diatur oleh pemerintah, kita melaksanakan. Ini adalah bentuk dari kerja sama ya. Jadi ketika kita menaati sebuah aturan dalam lingkungan kita sehari-hari ya, kalau di rumah mungkin aturan keluarga, di masyarakat aturan RT atau kepala desa mungkin ya, kalau di dalam negara kita aturan pemerintah. Nah, bentuk
menjalankan aturan itu sudah termasuk dari namanya kerja sama. Misalnya kalian kan anak SMP belum punya SIM, kalian berangkat ke sekolah tidak mengendarai sepeda motor sendiri alias diantar sama orang tua karena kalian sadar kalian belum punya surat izin mengemudi. Itu adalah sebuah contoh pelaksanaan kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi kamu menaati aturan dalam bernegara. Kemudian berperan aktif mendukung program-program pemerintah. Terutama kalian adalah generasi penerus bangsa. Jadi jangan sampai kalian menjadi salah satu provokator yang akan melemahkan program-program atau melemahkan tujuan bangsa itu sendiri. Dengan apa? Misalnya kalian menyebarkan berita hoaks, berita yang enggak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya di media sosial, membuat ricuh dan sebagainya tentang kebangsaan ya. Mungkin biasanya yang sering beredar di media sosial itu adalah tentang nilai-nilai keagamaan dan sebagainya. Nah, ini harus kalian waspadai ya, terutama kalian kan sudah nggak asing lagi yang namanya media sosial ya. Kalau bapak ibu kalian mungkin masih ada yang asing dengan yang namanya media sosial, tapi ibu yakin kalian itu pasti paham betul dengan yang namanya media sosial, terutama Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya ya. Nah, ibu harap kalian bisa mempergunakan media sosial itu dengan sebaik mungkin ya. Jangan sampai penggunaan media sosial itu merugikan dirimu atau keluarga atau orang lain ya. Jadi perhatikan penggunaan media sosial dengan sebaik mungkin. Misalnya ya, ini sering Bu Windah jumpai di media sosial itu anak-anak seumuran kalian itu suka istilahnya kalau kita katakan suka curhat di media sosial, apa-apa diupdate ya. Bahkan mungkin foto-foto kalian yang kurang baik itu mungkin diupdate ke media sosial. Nah, itu Bu harap nggak terjadi pada kalian ya. Jadi mungkin ada yang suka merokok atau minum minuman keras, maaf ya ini ya, di luar sana mungkin kemudian mereka update, kemudian mereka upload di sosial media karena mereka merasa bangga dengan itu. Nah, itu ibu harap kalian tidak melakukan hal yang seperti itu ya, karena itu akan merusak nama baik kalian sendiri. Itu yang pertama, apalagi kemudian keluargamu ya, kasihan bapak ibu. Nah, yang ketiga, yang keempat, menjaga persatuan bangsa. Menjaga persatuan bangsa juga termasuk ke dalam bentuk kerjasama di lingkungan bangsa dan negara. Terus yang bisa kalian lakukan apa sebagai seorang siswa? Ya, salah satunya itu tadi, pertama menerima perbedaan. Kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu berbeda, maksudnya berbeda dalam konteks mungkin karakter dan sebagainya ya. Nah, dalam perbedaan itu kita harus bisa menerimanya dengan baik. Kita harus bisa menyadari, bisa berlapang dada menerima perbedaan itu dengan sebaik mungkin, menjadikan perbedaan itu sebagai suatu hal positif, bukan malah sebaliknya ya. Kemudian menaati segala aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Ini tadi ya, pokoknya bentuk pelaksanaan kita dalam menaati aturan itu termasuk dalam wujud kerjasama kita di berbagai lingkungan. Di sekolah berarti ya dalam lingkungan sekolah itu termasuk kerjasama, di keluarga berarti dalam lingkungan keluarga kita termasuk sudah melakukan kerja sama dan sebagainya. Begitu ya, ada pertanyaan? Kalau ada kamu bisa sampaikan nanti di sosial media, bisa ya Bu, punya Ibu Windah, kalian mungkin punya. Kalau enggak nanti bisa tanya ke Bu Windah via WhatsApp ya. Oke, karena Bu Windah juga bukan orang yang terkenal ya. Nah, poin terakhir bisa kita simpulkan ya. Intinya kerjasama antar anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kerjasama itu bisa menjadikan suatu negara menjadi lebih kokoh. Karena apa? Karena tidak ada pertikaian, saling bekerja sama, ya kan?
Kemudian persatuan dan kesatuan bangsa yang mungkin kukuh merupakan modal kuat untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945. Jadi intinya kalau negara kita kokoh, negara kita bersatu, negara kita saling bekerja sama antar masyarakatnya, maka tujuan nasional bangsa itu akan jauh lebih mudah terwujud atau tercapai, seperti itu ya. Dan sebaliknya, kalau tidak ada kerjasama, saling menyalahkan, saling bentrok, saling bertikai, maka jelas tujuan bangsa itu akan sangat sulit untuk bisa diwujudkan. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi sudah selesai ternyata pertemuan kita pada pagi hari ini ya tentang kerjasama. Untuk pertemuan depan kalian bisa pelajari bab terakhir ya, yaitu tentang daerah dalam kerangka NKRI. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah Bu Winda sampaikan untuk dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kalian boleh membuka buku dalam mengerjakan ya, jadi jangan asal mengerjakan. Terus untuk tugas bab ini akan Bu Winda sampaikan di minggu besok, ya kan? Silakan belajar dengan baik di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Saya rasa Bu Winda sudah cukup untuk menyampaikan materi hari ini. Jika banyak salah kata Bu Winda mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel TV SMP Negeri 1 Ponorogo ya. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.